Pemirsa, tipisnya perbedaan perolehan hasil suara antar kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel tahun ini berpotensi terjadinya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya secara formil selisih suara 2% dapat melakukan gugatan. Berdasarkan real count yang dirilis KPU melalui website resminya, perolehan suara antara paslon Sahbiri Nur Haji Muhyiddin dan Denny Indrayana di Priyadi Darjat ternyata memiliki selisih tipis. Ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2000 terkait penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Cagup nomor urut 2 Denny Indrayana menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam begitu saja seperti kejadian pemilu 5 tahun silam. Pasangan Muhyiddin Gusti Farid Hasan Aman yang menerima keputusan KPU begitu saja meski berdasarkan quick count unggul dari pasangan Sahbiri Nur Rudi Resnawan. Saya ingin memberikan satu garansi, satu jaminan bahwa kalau 5 tahun yang lalu dengan tukol begini kemudian ada yang mengundurkan diri. Ada proses di sana yang kemudian seakan-akan ada yang mengalah dan ada yang dimenangkan. Ada pertanyaan ke saya dan ke banyak orang di sekeliling saya bahwa jangan-jangan akan terjadi semacam itu. Satu, tidak. Karena bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kami justru dalam posisi yang siap untuk memenangkan pertarungan ini. Dua, kami tidak bisa dibeli. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Paman Birinmu, Rifki Nizami Karsayuda, optimis dengan hasil quick count yang dilakukan para saksi di seluruh TPS se-Kalimantan Selatan yang menyatakan menang dengan selisih 2,9%, sehingga secara formil MK menolak gugatan bila terjadi. Konsisten dengan hasil kami 2,9%, maka secara formil mestinya Mahkamah Konstitusi harus menolak gugatan itu karena syarat formilnya 2%. Kendati demikian, kami sudah 4 kali dilaporkan ke Bawaslu, termasuk upaya hukum ke Bawaslu RI. Tentu tim hukum kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pembelaan-pembelaan dan argumentasi hukum terkait itu. Dan saya kira masyarakat sekarang menjadi saksi kok bagaimana proses pemilihan ini. Sejak beberapa waktu terakhir sampai tadi malam, tadi subuh hingga pemilihan tidak ada gerakan yang macam-macam. Dan itu saya kira seluruh masyarakat Kalsel mengetahuinya. Sehingga kalaupun ini dibawa ke MK, ini akan mencederai niat kami membangun rekonsiliasi untuk Kalimantan Selatan. Kami jujur ingin bergandengan tangan membangun Kalsel. Prof. Denny dan Pak Difri ini adalah dua individu yang memiliki kelas nasional dan daerah yang luar biasa. Patut dinanti bagaimana hasil pemilihan kepala daerah di Kalsel yang kembali sengit pada tahun ini sama seperti 5 tahun silam. Tim Liputan Banjar TV.